Kasus paling menonjol tentu tudingan mengenai ijazah sarjana mantan Presiden Joko Widodo. Meski belum terbukti dan sudah berkali-kali dibantah oleh institusi terkait, namun isu tersebut tetap berulang dibawa ke pengadilan. Berulangnya gugatan justru menunjukkan bahwa sebagian masyarakat merasa ada ruang gelap dalam sistem verifikasi akademik di negeri ini. Tak hanya Jokowi dan Gibran, kini Hakim Konstitusi Arsul Sani juga digugat atas keabsahan ijazah doktoralnya. Namun, bedanya Arsul dengan Jokowi dan Gibran, ia secara sukarela menunjukkan ke publik dalam sebuah sesi konferensi pers bukti-bukti kelulusannya, bukti ijazahnya. Halo Sobat Media Indonesia, berjumpa lagi dalam The Editors. Polemik mengenai keaslian pejabat publik tampaknya tidak benar-benar selesai di Indonesia. Dari tahun ke tahun, isu ini kembali mencuat, menyasar berbagai tokoh dengan derajat kekuasaan yang berbeda-beda. Mulai dari presiden, saat ini juga wakil presiden, hingga hakim konstitusi. Yang berubah bukan hanya nama yang dituding, tapi juga tingkat kelelahan publik menghadapi kegaduhan yang terus berulang tanpa penyelesaian yang tuntas. Kasus paling menonjol tentu tudingan mengenai ijazah sarjana mantan Presiden Joko Widodo. Meski belum terbukti dan sudah berkali-kali dibantah oleh institusi terkait, namun isu tersebut tetap berulang dibawa ke pengadilan. Berulangnya gugatan justru menunjukkan bahwa sebagian masyarakat merasa ada ruang gelap dalam sistem verifikasi akademik di negeri ini. Perkara ijazah Joko Widodo ini tidak hanya membuat 8 orang, yakni Roy Suryo CS yang kini menjadi tersangka. Sebelumnya bahkan sudah ada 2 orang yang masuk jeruji besi hanya karena ijazah palsu Jokowi ini. Namun tetap tidak ada kejelasan dan penjelasan yang benar-benar gamblang yang bisa menyudahi polemik ijazah palsu dari mantan Presiden Republik Indonesia ini. Akhirnya yang terjadi hanyalah kembali membuka ruang yang cukup luas untuk menimbulkan kecurigaan, namun terlalu sempit untuk menemukan kejelasan yang meyakinkan mata publik. Alih-alih padam sejumlah proses hukum dan berulang kalinya proses hukum atas ijazah palsu ini justru semakin menyala karena proses klarifikasi terasa berbelit, tertutup dan tidak komunikatif. Di sisi lain, munculnya polemik baru terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang oleh Roy Suryo juga sempat menelusuri keaslian dan keabsahan ijazahnya ke tempat Gibran bersekolah di Australia. Hasilnya, yang menurut Roy Suryo, Gibran tidak pernah menamatkan sekolah setara dengan SMA. Dalam audiensi yang diterima langsung oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Tamsil Lindrung, Roy juga menyampaikan bila Gibran tak memiliki ijazah SMA atau yang sederajat. Saya kutip pernyataan Roy Suryo, yang hari ini kami sampaikan adalah tentang perkembangan di mana Gibran, yaitu wakil presiden kita itu ternyata tidak memiliki ijazah SMA atau yang sederajat lainnya, ucap Roy di hadapan Wakil Ketua DPD. Tak hanya Jokowi dan Gibran, kini Hakim Konstitusi Arsul Sani juga digugat atas keabsahan ijazah doktoralnya. Namun, bedanya Arsul dengan Jokowi dan Gibran, ia secara sukarela menunjukkan ke publik dalam sebuah sesi konferensi pers bukti-bukti kelulusannya, bukti ijazahnya. Arsul pun tidak seperti Jokowi. Ia memilih untuk tidak melaporkan penggugatnya dengan delik pencemaran nama baik. Ia menilai tuduhan ini adalah hal yang biasa dan
harus dijawab olehnya dan tidak perlu dilaporkan balik kepada penegak hukum. Jadi saya nggak akan respon katakanlah dengan melaporkan balik. Itu saya anggap hal yang biasa saja, kata Asrul. Dalam jumpa pers tersebut, Asrul pun sendirian menghadapi kamera media, menghadapi pertanyaan para wartawan. Tak ada pengacara, tak ada pembela. Ia menunjukkan ijazahnya, menunjukkan sertifikatnya yang telah dilegalisir oleh Kedutaan Besar Polandia. Dokumen akademik juga ditunjukkan secara terbuka. Kontras inilah yang menggugah kesadaran publik bahwa transparansi adalah kunci dan ketertutupan justru membiakkan kecurigaan. Namun akar persoalannya jauh melampaui persoalan polemik ijazah palsu ini. Ini bukan semata-mata tentang siapa yang dituding memiliki ijazah palsu, melainkan tentang kepercayaan publik yang terkikis terhadap integritas ekosistem pendidikan di negeri ini. Terlepas dari benar tidaknya tudingan tersebut, fenomena ini memberi gambaran bahwa masyarakat kini semakin mudah meragukan kredensial akademik seorang pejabat negara. Tentu masyarakat tidak dengan sendirinya mudah percaya pada rumor. Mereka mudah percaya karena realitas yang terjadi dan memang ada di tengah-tengah publik bahwa persoalan akademik ini menjadi hal yang sangat miris. Tak hanya soal ijazah Jokowi, Gibran dan Arsul Sani. Jika kita mengingat kebijakan penangguhan gelar Doktor Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia oleh Universitas Indonesia, ini juga menegaskan bahwa ada potensi transaksional dalam upaya mendapatkan gelar akademik. Indonesia juga rakyat sudah mungkin sudah menjadi rahasia publik bahwa praktik jual beli gelar, kampus abal-abal, program pendidikan instan baik itu doktoral, magister, hingga sarjana, hingga manipulasi administrasi. Bahkan sejumlah kasus juga telah terbongkar oleh aparat penegak hukum menjadi suatu bukti bahwa pasar gelar akademik memang eksis dan beroperasi di negeri ini. Ketika gelar akademik menjadi komoditas, proses pendidikan berubah dari perjalanan intelektual menjadi transaksi. Dan ketika transaksi mendominasi, itulah integritas dan kejujuran runtuh. Betapa ironisnya, sebuah bangsa yang mendambakan pemerintahan bersih justru membiarkan dunia pendidikan, fondasi moral sebuah negara dirongrong oleh praktik yang menodai martabat akademik itu sendiri. Ketika pejabat publik terseret dalam pusaran isu ini, bahkan sebelum kebenarannya diuji, lembaga negara juga pasti ikut merasakan getarannya. Bagaimana tidak? Petinggi-petinggi, bahkan level paling tinggi di negeri ini, diganggu atau dihantam dengan isu ijazah palsu. Kepercayaan publik terhadap negara merosot bukan karena fakta, tapi karena kecurigaan yang membesar di ekosistem yang tidak cukup transparan untuk menampilkannya atau untuk membukanya, untuk memberikan keyakinan kepada publik. Disinilah urgensi pembenahannya. Tidak cukup sekedar menertibkan kampus abal-abal atau memperketat akreditasi. Pemerintah membutuhkan sistem verifikasi akademik yang transparan, mudah diakses, dan berorientasi pada integritas dan kejujuran publik. Jika ijazah pejabat yang harusnya menjadi dokumen paling dasar dan mudah diverifikasi saja masih terus diperdebatkan, bagaimana publik bisa yakin pada kualitas kebijakan yang dibuat oleh para pejabat ini?
pada akhirnya muaranya, polemik ini adalah teguran keras bagi dunia pendidikan. Gelar bukan segala simbol prestis, apalagi tiket menuju jabatan, menuju kekuasaan. Gelar akademik adalah bukti proses intelektual yang harus dihormati, dijaga, dan diawasi dengan sungguh-sungguh. Memperbaiki integritas akademik bukan hanya tugas kampus, tapi komitmen moral sebuah bangsa yang besar seperti Indonesia. Dan selama transparansi tidak menjadi budaya, keterbukaan tidak menjadi etalase bagi proses pemerintahan, proses pengambilan kebijakan, tudingan-tudingan seperti ini akan terus kembali mencederai kepercayaan publik, menodai lembaga negara, dan meninggalkan luka yang tak kunjung sembuh pada dunia pendidikan kita.